Selamat pagi, siang, sore, atau malam Bu Intan. Perkenalkan, nama saya Karel. Jadi hari ini saya akan membahas tentang konsep laju reaksi. Jadi tugas saya di kelompok itu adalah membuat video dan juga membuat laporan penelitian yang telah dilakukan. Jadi eh, gitu sih. Nah, saya tuh di sini tidak sendiri. Saya memiliki kelompok yaitu. Saya Keisha absen 14. Saya di sini bertugas untuk mewawancari tukang buah di pinggir jalan bersama Fiona. Dan saya juga bertugas untuk mengedit video dalam tugas ini. Halo, perkenalkan nama saya Fenata Nusubandi. Saya dari kelas 11.5, absen 26. Jadi saya itu sebagai orang yang bertugas untuk mewawancarai penjual buah yang berlokasi di Taman Kopo Indah 2 Bandung. Halo, saya Jennifer dari 11.5 absen 12. Saya sebagai orang yang akan mewawancarai wakil manajer dari supermarket Hero Pascal. Halo, perkenalkan nama saya Karen, absen 13 dari kelas 11.5. Saya di sini akan ikut serta dalam mewawancarai wakil kepala manajer di supermarket Hero Pascal. Saya dan Jennifer memilih untuk mewawancarai di supermarket dengan kualitas buah yang lebih berpremium dan berkualitas dibandingkan di pasar. Ditunggu ya, dadah. Nah, jadi kelompok kami akan mewawancarai toko buah yang ada di supermarket dan juga yang ada di pasar. Bagaimana sih mereka memperlambat proses pembusukan buah yang mereka jual. Nah, justru ini menjadi hal yang penting karena toko buah pun tidak mau mengalami kerugian karena buah yang mereka jual cepat busuk. Nah, jadi mereka pasti memiliki penanganan terhadap buah tersebut agar proses pembusukannya melambat. Nah, nanti tentang data yang kami dapatkan akan kami buktikan apakah itu sesuai dengan konsep laju reaksi atau tidak. Wawancara publik Wawancara ini Mas apa? Buat mengenai kayak Mengenai- pembusukan buah, kayak cara menghambatnya gitu dari Oh, Ya, iya. Penanganannya. Ya, di sini. Oh, buat penanganan ya. Kita kan Sebelumnya boleh di dokumentasiin Mas. boleh. Oh, direkam. Iya, Mas. Oh iya dah. buat tugas soalnya. Iya, silakan. Sorry ya, tapi agak berantakan ya. Iya, nggak apa-apa, Mas. Biasa, iya. Sebelumnya dengan Mas siapa ini? Novan. Novan. Ya, saya Jennifer dan ini Karen. Heeh. Sebelumnya yang pertama kita mau nanya, gimana menurut Mas tentang tempat penyimpanan dan distribusi makanan di sini? Memungkinkan nggak untuk meningkatkan pembusukan? Oke, yang pertama di Hero itu kita punya standar penyimpanan. Kita nge-treatment barang itu beda-beda sesuai dari kita terimanya. Kita kan terimanya kan biasanya kan dari pusat, dari gudang sentral sama supplier lokal. Nah, itu berbeda-beda treatmentnya. Ada buah yang rentan banget, terus harganya bisa dibilang mahal. Itu treatmentnya pasti beda sama buah-buah yang dijual harganya lebih murah. Contohnya kayak strawberry, kayak terus buah-buah eksotik, blueberry, terus itu yang masuk kategori stone fruit, itu kita treatmentnya dia dipendingin di suhu 0 sampai 5 derajat Celcius dengan batas toleransinya paling maksimal 7 derajat Celcius. Terus dari penyimpanan kita nge-treat biar barang itu gak cepat rusak. Yang pertama, gudangnya selalu bersih untuk gudang penyimpanan buah, suhunya teratur, terus maintenance-nya teratur, penyimpanan, terus first in first out-nya itu kita perhatikan juga kalau di sini begitu Kak. Kalau misalnya kontribusi masyarakat dan para penjual untuk meminimalisir pembusukan buah-buahan ini tuh gimana? Gimana? Kontribusi masyarakat dan para penjual untuk meminimalisir pembusukannya. Yang pertama kita pasti dari awal produsen atau suppliernya itu kita selalu
meminta agar mereka tuh selalu memberikan barang yang fresh, barang yang ibaratnya kalau yang mahal itu matang di tempat, jadi bukan matang, ibaratnya matang pohon. Nah, itu yang kita usahakan yang pertama. Terus yang kedua, kita selalu dalam setiap kali ada supplier masuk itu kita selalu sortir barang. Yang pertama, sortir barang untuk menentukan kualitas, menentukan kualitas, kuantitas, sama kelayakan barang itu untuk didistribusikan ke customer. Tuh. Terus kayak bagaimana sih kayak dampak sosialnya, terus ekonomi dan lingkungan jika pembusukan terus meningkat dan tidak segera diatasi? Kalau itu yang pertama, kalau kita ya, karena kan kita kan di sini kan tenan gedung ya ibaratnya ya. Jadi kalau dari kita itu yang pertama, dari kita sendiri ya, dari Hero sendiri ya, yang pertama kita memilah barang yang anorganik dan organik. Terus yang B3 juga kita pisahkan. Terus habis itu udah kita serahin ke gedung. Tuh. Jadi itu aja. Jadi nggak ada kayak proses kita, karena kan kita kan di sini termasuk tenan ya, bukan toko standalone ya. Jadi kita di sini cuman memisahkan itu tadi barang organik dan anorganik. Terus ya udah kita timbang, terus kita kasih ke gedung. Tuh. Terus ini pertanyaan terakhir, bagaimana solusinya jangka panjang untuk mengurangi pembusukan yang dilakukan oleh Bapak atau Ibu? Mengurangi? Ya, mengurangi pembusukan yang dilakukan oleh Bapak atau Ibu. Mengenai pembusukan itu kayaknya tadi jawaban yang nomor 2 deh. Yang pertama ya, untuk mengurangi pembusukan, kalau kita tuh di sini mengurangi shrinkage namanya. Shrinkage itu dalam kata lain kerugian ya, yang diakibatkan oleh pembusukan. Kan hal alami yang dialami oleh barang fresh, pembusukan, terus ya terus kualitas menurun. Nah, itu yang kita pertama. Yang pertama tadi menjaga storage kita bersih, steril, lantai selalu kering ya kan, terus suhunya selalu terjaga. Yang kedua, sortir dilakukan di display, terus di penerimaan supplier, terus di penerimaan produk. Itu selalu kita rutin lakukan untuk meminimalisir terjadinya high shrinkage atau potensi dalam tanda kurung pembusukan sehingga yang mengakibatkan toko rugi. Ada lagi? Ya, udah sih cukup. Kelas berapa nih? Kelas 11 berarti kelas 2 ya? Iya. Ya, kelas 2 SMA. Oke. Terlintas depan sini kan ya? Iya, betul. Oh, iya. Makasih ya, Mas. Iya. Sebenarnya ada manajernya sih. A few moments later. Nah, ayo sekarang kita ke wawancara saya dan Keisha. Jadi kami itu memilih tempat yang berbeda jauh dengan supermarket, karena kami itu tahu cara menangani pembusukan buah di supermarket dan cara menangani buah di penjual buah yang kita bisa temukan banyak sekali di pinggir jalan itu jauh berbeda. Nah, maka dari itu ayo kita simak video wawancaranya dan kita bandingkan dari jawaban-jawaban sebelumnya. Jadi sebelumnya di sini nama bapaknya siapa? Pak Diki, Bapak di sini udah kerja jualan gini udah berapa lama? udah 5 tahunan. Oh, Jadi kami izin mau tanya-tanya Pak tentang pembusukan buah. Jadi bagaimana menurut Bapak kalau tempat penyimpanan distribusi makanan di sini tuh memungkinkan untuk meningkatkan pembusukan? Ya, yang busuk ada lah sebagian, yang bagus. Ya, yang busuk mah ada sebagian, cuma langsung dibuang aja. Terus cara ngatasinnya gimana? Ya dimasukin ke dalam karung, dibawa pulang Dibawa ke pulang. tempat sampah ya. Oh, jadi kalau misalnya yang busuk itu dibuang. Iya. terus bagaimana kontribusi masyarakat atau para penjual untuk meminimalisir pembusukan buah-buahan ini? Jadi gimana cara biar pembusukannya nggak terjadi terlalu banyak? Oh iya, dibuang aja, disortir aja, dibuang. Disortir. Kalau nama juga buah-buahan pasti yang busuk mah pasti ada, cuma langsung dibuang aja. Iya. Terus bagaimana dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan jika pembusukan terus meningkat dan tidak segera diatasi? Ya tiap hari dibuang aja, tiap hari disortir, ya tiap hari aja dibuang. Terus kalau misalnya pembusukannya itu kayak nggak dibuang, itu buat dampak buat masyarakatnya apa? Ya iya, nggak enak di tempat, agak bau. Kalau nggak langsung dijual mah bau.
di lingkungannya tuh nggak Terus enak. bagaimana solusi jangka panjang untuk mengurangi pembusukan yang dilakukan oleh Bapak? Ya itu aja, langsung di ini aja. Selain Gimana? dibuang gitu, ada cara lain atau enggak? Ya Kayak- caranya mah dibuang, caranya mah. Nggak ada yang lain gitu kayak misalnya dikasih pengawet gitu enggak? Oh, enggak ada tuh makan buah-buahan gini mah nggak ada, langsung dibuang aja. Paling dipakai jus. Oh iya. Enggak, yang jus juga yang baru, yang busuk mau masak gua pakai jus. Kalau mau busuk mah dipakai. Dibuang aja inti nama yang busuk. Dibuang aja. Ya udah Pak, makasih atas Siap. waktunya. Pertanyaan cuma 4 doang. Maaf ya, Makasih Pak, banyak ya. ganggu. Maaf kalau ganggu waktunya. Oke. Udah Pak. Makasih ya Pak. Siap, siap. Ini